Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah latihan pemahaman untuk pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Jadi nanti semua modul itu dipelajari, dibuka gitu ya, dibaca. Nanti kalau sudah dibaca, dipelajari, nanti pasti akan berubah checklistnya itu jadi hijau gitu ya. Nah, berikut ini ada 10 soal yang harus kita kerjakan. Berikut adalah jawabannya. Nomor 1, makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik, pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam, pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik, pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik. Nah, jawabannya adalah pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Nomor 2, tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah mendapatkan data kepribadian peserta didik, mendapatkan data kemampuan awal peserta didik, mendapatkan data keluarga peserta didik, mendapatkan data minat dan bakat peserta didik, dan mendapatkan data prestasi peserta didik. Jawabannya adalah mendapatkan data kemampuan awal peserta didik. Nomor 3, hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam, aktivitas dapat dirancang tanpa mempertimbangkan kemampuan. Jawabannya adalah aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Soal nomor 4, berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal kecuali melakukan identifikasi karakteristik peserta didik, melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik, merencanakan bentuk asesmen yang diberikan, merencanakan jadwal, lokasi, dan waktu asesmen, merancang instrumen asesmen penilaian sesuai capaian pembelajaran. Jawabannya adalah melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Soal nomor 5, ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses konten dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah diferensiasi proses saja, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Diferensiasi konten saja, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan tapi tidak dapat digunakan semua dalam satu pembelajaran. Nah, jawabannya adalah semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Soal nomor 6, hasil asesmen kognitif awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut ini kecuali menentukan tujuan pembelajaran, menentukan pengelompokan peserta didik, menentukan aktivitas pembelajaran, menentukan media pembelajaran, dan menentukan sumber belajar. Jawabannya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nomor 7, Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya. Namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait
pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, meminta data pada pihak sekolah terkait minat dan bakat peserta didik, mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira-ira kebutuhan peserta didik, langsung mengajar dan melakukan improvisasi di tempat ketika menemukan adanya perbedaan kemampuan peserta didik. Soal nomor 8, sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan. Namun, pada pelaksanaannya ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan Ibu Dewi adalah memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran, memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru, meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan secara umum dan semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi. Soal nomor 9, diberikan langkah-langkah berikut ini. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen awal kemampuan awal. 3. Melakukan asesmen sumatif. 4. Merancang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TARL adalah 1, 2, 4. Menentukan tujuan pembelajaran, melakukan asesmen awal kemampuan awal, dan merancang kegiatan pembelajaran. Soal nomor 10, Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali yang menerapkan asesmen awal kognitif. Selanjutnya kita isi untuk pertanyaan Bapak atau Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 4. Refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik ini. Ceritakan pada apa inspirasi yang Bapak atau Ibu guru dapatkan setelah mempelajari topik ini. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Banyak pemahaman baru yang saya dapatkan seperti topik 3, teaching at the right level atau TARL, merupakan pendekatan pembelajaran yang fokus pada tingkat kemampuan peserta didik. Untuk mengungkap kemampuan awal masing-masing peserta didik, guru biasanya melakukan asesmen awal. Hasil asesmen awal dapat membantu guru untuk memetakan kemampuan awal yang dimiliki peserta didik serta tahapan penyusunan asesmen diagnostik. Yang pertama, menganalisis rapot murid tahun sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Keempat, menggali informasi tentang murid seperti latar belakang keluarga, motivasi, minat, serta ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Yang kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Yang keenam, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Bermakna dan tepat sasaran dapat dipahami sebagai pembelajaran yang sesuai capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, setelah semuanya selesai baru diklik simpan ya. Demikianlah untuk pembelajaran modul kali ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk pembelajaran modul berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.